buat sobat runsing nih, pasti yang mau ada wacana buat bangun rumah, biasanya itu kan kalau orang baru mau nikah Pengantin itu kan baru ya. pengantin baru nih, khususnya nih pasti mau bikin rumah, ada keinginan planning, pada planning atau apa, bisa ngubungin langsung Wijaya Kusuma. Dan di Wijaya Kusuma ini mereka itu bisa membangun rumah, renovasi rumah, maintenance. Terus Jul? Interior and design interior. Yes. Bisa juga kuras toren, Oke. tembak pampet, Atau plumbing. clamping. Bisa langsung hubungi Wijaya Kusuma di 0823 0322 73014 atau langsung ke alamat email si Runsing aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kesempatan kali wabarakatuh. ini kita udah kedatangan tamu nih dari bidang perkantoran, perproyekan dan pertukangan. Ada siapa nih Jik di sini Jik? Oke, sobat Runsing sekalian, mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Teguh. Mas Teguh, Mas Larno. Mas Larno. Iya. Oke, sobat Runsing sekalian, kita udah datang tamu nih, ada Mas Teguh sama Mas Larno di sini yang kemarin sempat nge-DM kita sekaligus mensponsori kita nih Yes. di Ya, betul. RUNC. Kesibukannya apa nih Mas Larno sama Mas Teguh nih? Kita sehari-hari di proyek Oh, di proyek ya. pembangunan, renovasi gitu. Berarti Mas Teguh ini salah satu kepala ya di bidang kontraktor itu, kepalanya ini Mas Teguh nih. Betul, bisa dibilang begitu. Gitu. Oh, mantap juga ya. Kalau boleh tahu di bawah Mas Teguh itu ada berapa kepala nih yang dipekerjakan? Nggak tentu sih Pak. Jadi kurang lebihnya sih bisa nyampe 50 lah paling Oh banyak. gitu. Berarti udah lumayan ramai juga ya. Lumayan Jo. Iya, lumayan. Nama PT-nya apa nih kalau boleh tahu? Kali aja nanti sobat Runsing itu di rumahnya ada yang bocor atau apa? Kalau PT sih belum ada kita ya, CV ya. CV. Oh, CV-nya apa namanya? Oh, CV. Nama CV-nya apa? Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma TBK. Terbengkalai. Iya. Wijaya Kusuma doang. Oke, berarti udah punya CV ya hitungannya ya. Iya, udah. Oke. Jadi Mas Teguh ini dan kawannya ini dia mempunyai satu PT lah hitungannya. CV. Ya sama aja, CV sama PT sama kan ya? Beda. Adik. Jadi Mas Teguh ini punya salah satu kepala dari CV Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma. Dan Wijaya Kusuma itu menaungi apa aja nih Mas Teguh nih? Katanya udah bisa interior design. Iya, terus betul. Apa aja tuh? Pembangunan rumah, Iya. renovasi, Heeh. terus interior Oke. dari segala furniture ya, semua isian rumah. Terus kalau item-itemnya nggak usah disebutin kali ya, banyak. Jadi kayak Kecilnya apa yang kecil? yang kecil-kecilnya kuras toren nih John ya, Iya. kuras toren, terus sedot WC, tembak instalasi mampet ya John ya. Iya. Oke. Nah, kan otomatis kesini nih ada yang mau diceritain. Ya, selain mensponsori RUNC nih, pasti ada unek-unek nih. Kalau udah datang ke sini udah harus cerita nih horor nih kan. Bener nggak? Jadi di segmen kali ini kita masuk di segmen horny. Horor nih. Setiap malam Jumat yang kita akan selalu tampilkan video-video tentang pengalaman-pengalaman mistis yang dialami. Ini banyak banget sebetulnya sobat Runsing pengalaman mistis yang Mas Teguh punya dan Mas Larno punya terkait dengan pekerjaannya ya, kalau sehari-hari. yang sempat di-share sama kita. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke dalam ini ceritanya, mungkin boleh di-sharing nih kisi-kisinya apa sih yang mau diceritain kali ini? Kisi-kisinya awal mulanya itu saya suruh bikin rumah. Itu berupa rumah klaster gitu ya. Setelah itu dari babat lahan, dari babat lahan sampai finishing gitu. Nah, ini saya ceritakan dari awal sampai akhir. Berarti kejadian yang ganjilnya apa tuh yang pernah dialami banyak pastinya? Kejadian ganjilnya itu di saat
tim kita yang kerja Iya. itu setelah pertengahan pembangunan hampir mencapai finishing, setelah itu dia tuh di atas kan pengerjaannya tuh di stagger dia punya. Di stagger Lantai 2 lah. lantai 2 itu tiba di posisi setelah di samping dia tuh kayak ada yang dorong gitu. Jatuh. Iya. Dia jatuh itu berdua, yang satu tuh sampai bergelantungan Di sampai bambu. di bambu Tangga gitu. di tangga. Pegangan. Pegangan. Yang satu udah nusep di bawah sampai berdarah-darah itu sampai di kepalanya itu. Oke. Ini kejadiannya horor banget. Oke sobat Ruin sekalian, sebelum kita masuk ke dalam itu ceritanya, kami dari kru RUNC ngucapin banyak terima kasih untuk sobat-sobat Ruin sekalian yang selalu setia nonton setiap uploadan video kita, yang selalu men-share, like, mengkomen, dan juga men-subscribe channel kita sehingga kita bisa terus menyajikan video-video yang dapat kalian nikmati. Dan jangan lupa dinyalain nih loncengnya, jadi setiap uploadan kita muncul di beranda kalian. Tanpa kita berpanjang lebar, yuk kita dengar ceritanya. Silakan Mas Teguh, mungkin bisa diceritain dari awal mulanya. Nah, ceritanya itu awal mulanya kita tuh sampai dari pembabatan dulu ya, pembabatan lahan. Setelah pembabatan lahan ceritanya ya. Dari tetangga-tetangga sebelah itu Ada yang ada yang kesurupan ya? Bener? kesurupan. Nah, ada yang kesurupan. Nah, setelah itu sampai kita nanya sama yang punya rumah ya, Cek. yang Sama yang punya rumah itu udah diselamatin belum gitu. Ini kejadiannya tahun berapa nih Mas Teguh? Belum lama sih. Jadi kurang lebihnya 2001 kemarin. 2000? 2001 Satu udah 2021. 2021 masih baru banget ya. Hangat. Masih hangat banget ini. Terus nanya udah diselamatin atau belum ya? Lalu kata yang punya rumah gimana? Kata yang punya rumah tuh nggak usah gitu-gituan lah. Nggak usah. Kita dibilangnya kayak jangan terlalu percaya sama hal-hal yang gitu. Oh, ini yang punya rumahnya ngomong begitu ya. Kayak dia nggak percaya ya. Nggak percaya. Makhluk-makhluk kayak gitulah, nggak permisi, nggak numpang-numpang ya. Terus setelah itu kita udah mulai penggalian ya. Pembabatan udah ya tadi. Penggalian. Setelah pemasangan sampai kita kan dikejar target kan di situ ceritanya sama yang punya rumah gitu kan. Minta segera sampai malam kan kejadiannya itu. Sampai malam itu waktu pekerjaan malam tuh sore maghrib aja ya. Iya, maghrib. Setelah maghrib itu kayak ada yang digodain gitu loh. Ini baru pas penggalian ya? Waktu pas penggalian. Penggalian pondasi berarti ya? Digodainnya gimana itu? Kayak ada suara aneh yang manggil gitu. Nah setelah itu tim semua kru di situ yang kerja itu semua itu pasti sakit. Kayak apa ya? Bukan sakit tuh. Kenapa sih namanya? Yang Apa itu hewan yang gatelnya kayak apa ya? Gatel gitu. Kelabang. Bukan kelabang, yang dibilangnya kutil gitu ya. Oh, inian Tengu. bangsat. Iya, bangsat. Bahasa Jakartanya bangsat. Nah itu. Iya semua. Terus Nah itu. Itu maksudnya kenapa dia? Pada gatel-gatel karena hewan ini. Itu hewannya nggak kelihatan, nggak ada. Hewan yang nggak kelihatan orang. berarti semua tim itu pada Semua. Semua. Gatel semua. Siapa yang duduk di situ tuh kena gitu. Nah awal mulanya begitu. Terus kemudian hari berlarut kan setelah sampai Finishing. enggak ngecor ya, Ngecor. ngecor naik lantai 2 lantai 2 bata. Itu kan waktu pemasangan atap ya, Atap, iya. atap itu kan dari baja di sana gitu. Itu udah ada orang yang jatuh, bang. Nah setelah itu saya masih belum percaya gitu. Nah setelah itu waktu pemplesteran udah mulai finishing, plester aci di samping adanya. Nah itu teman saya yang jatuh tadi yang saya ceritain tuh kan ya. Yang dua itu kerjain di belakang, tiba-tiba tuh kayak ada yang dorong bang. Nah setelah itu Dia ini lagi di stagger ya?
Dua-duanya Atau berdiri. lagi berdiri di posisi gimana tuh? Pas dia mau didorong itu posisinya gimana sih? Posisinya begini ya. Ini miring ya. Nah, kita kan kerja biar Berdiri di atas tiger ya? Nah, Kan 2 lantai. itu kurang lebih ketinggiannya tuh 7 meteran. 7 meter. 7 meter. Nah, awalnya kan namanya kerja kan kadang-kadang kita biar rileks saling bercanda gitu ya, nyanyi pokoknya bercanda lah gitu. Tiba-tiba tuh kayak ada yang dorong begitu. Nah, setelah itu dia tuh jatuh kan, blok. Yang satu Masih gantung sih. masih gantung steker. Oh. Setelah itu ditolong sama warga, tolong. Itu tiba-tiba Yang satu astagfirullahaladzim, di bawah. bawah itu udah Darah semua. kupingnya itu penuh. Bocor tuh langsung jatuh ke bawah gitu. Langsung Iya, jatuh. nyangkut gitu enggak? Enggak. Enggak. Itu anehnya itu jatuh 7 meter ya. Sampai bawah kan seharusnya udah lewat gitu ya. Itu masih Hidup. Hidup. Ya, alhamdulillahnya masih hidup lah ya. kalau Tapi secara setelah itu apa namanya timnya Mas Teguh dibawa kemana tuh yang jatuh itu? Langsung dibawa saya sendiri langsung lari, saya bawa langsung ke Medika, ke rumah sakit. Yang satunya lagi itu kan gelantungan. Yang satunya gelantungan, tapi dia Tapi enggak kenapa-apa. Masih kan dia sehat malah. posisinya tuh di steker itu kan, itu agak jauh tuh, udah rancur semua ketiban jatuh. yang tadi jatuh. Jadi tuh yang nolongin itu gendong-gendong aja ya. Iya, Oh, gendong-gendong. kayak cokok gitu. Iya, Iya. naik lagi gitu nyampe bisa nolongin yang di atas. Yang di atas yang gantung itu, gantung bambu itu. Gitu. Itu kejadiannya siang atau? Siang. Siang jam 11 lah. Wah, Setengah 12-an. Oh, memang udah mau masuk Johor Iya, ya. Itu yang saling bahaya banget. Terus kejadiannya itu kan habis Johor tuh. Sebelum ya? Sebelum Johor. Sebelum Johor jatuhnya. Terus yang masalah kemasukan itu gimana? Lah yang kerasukan. Yang kerasukan itu ada yang bilang kayak istilahnya ada kayak sosok ketawa-ketawa ya kayak kuntilanak lah mungkin kemungkinan itu ada yang nangis-nangis gitu. Jadi pas itu kan tadi ceritanya kan dari babat lahan tuh ya. Lahan yang pada saat ini kan tanah kosong terus banyak pohonan. Itu pohon-pohonnya ada apa aja tuh Mas? Kan tadi kan Mas Teguh tuh yang babat Meratain, lahan tadi kan. nah. Itu pohon-pohonnya ada apa-apa aja di situ? Pohonnya tuh kayak kayu randu ada, kayu salam, kayu bambu, terus pohon bambu, terus pohon nangka, pohon palem yang banyak. Palem yang banyak. Duren Ada duren. Kecapian juga pasti. Pasti. Kacapi juga ada. Karena itu kan jatuhnya di Jakarta nih. Jadi pasti kebun-kebun itu kan kebun orang Betawi kan pasti ada kecapi, rambutan itu pasti ada semua tuh. Oh, jadi pas setelah dibabat lahan itu mulai nih keganjilannya muncul sebetulnya ya. Iya. Tapi itu yang diserang malah warga sekitar ya. Awalnya warga, setelah itu nggak selamatan, kemungkinan besar dari nggak selamatan tadi kan ya. Itu ke pekerja gitu. Oke. Jadi kalau selama proses pembangunan nih, kan tadi kan bikin klaster berarti kan lebih dari satu rumah ya. Lebih. Berapa sih total rumah yang dibangunnya? Totalnya itu ada 6. Itu baru udah kejanggalan itu baru 3 itu yang berjalan ya. Oh, 3 rumah pertama. Iya. Belum yang ketiga lagi, yang depannya 3. Oh, ada lagi tuh Itu lebih ngeri lagi tuh. Oh gitu. Itu Kejadian. kenapa itu? Itu gara-gara Kan ceritanya gini, itu kan rumah bener-bener udah rumah tua gitu ya. Yang mana nih rumah tua? Ini kan Kan kalau mau dibangun rumahnya berarti masih kosong nih nggak? Yang kayak- rumah tua ini yang sebelah mana? rumah tua itu kayak yang sebelah sana tuh Oh, jadi ada rumah ada rumah tuanya gitu, ada kecil gitu. Oke. Ada rumah tuanya, Tapi kosong atau ada yang isi di situ? ada yang isi. Oh, ada yang ada yang nempatin. Ada yang nempatin. Orang warga asli di situ. Yang punya itu. Oh, yang punyanya. Yang punya. Oke, terus Nah, tapi di samping-samping itu pohon-pohon tuh bener-bener kayak hutan gitu, lebat. lebat. Di samping-sampingnya. Nah, setelah itu kita lanjut ke samping aja ya. Nah, lanjut ke yang bangun 3 lagi itu. Nah, setelah itu saya minta ini diselamatin. Berarti setelah kejadian Kejadian yang jatuh tadi, timnya jatuh itu ya. saya minta diselamatin. Setelah diselamatin agak mendingan, udah enggak
nggak terlalu parah kayak sebelumnya. Betul. Setelah itu apa namanya, mulai di samping, mulai yang ketiga lagi itu tadi kan. Sisa 3 lagi. Itu kan ada rumah mungkin rumah udah turun kali ya, udah rumah tua banget lah. Nah itu namanya orang itu ada sampai sekitar 50 ada itu. Jadi kan banyak bicara gitu ya, ramai banget, berisik gitu. Rumahnya itu ngerobohinya gitu ya John, Ditarik. nah itu kayak bedah rumah kita sistemnya. Cuma ditarik rame-rame, sekali narik 20 orang buruk itu bro. Rumah yang rumah induk. Ya rumah tua itu. Rumah yang punya tadi kan, tadi itu kan. Oh berarti ini rumahnya juga sekalian direnovasi juga ya? Dibangun total gitu. Terus? Setelah itu bro, kita itu kan perataan lagi itu. Setelah perataan mulai pondasi. Nah itu kan ada 3 tim, saya bikin 3 tim, 1, 2, 3 gitu kan. Nah kebetulan tim di tengah itu ada pohon yang nggak boleh dicabut sama yang punya itu kayak engkong jawara orang situ lah. Nah itu biarin, pokoknya jangan diapa-apain gitu. Udah dipesen ya? Udah dipesen. Nah setelah itu sama keluarga anak-anaknya kan nggak tahu ya kalau ada apa-apanya gitu. Setelah itu kan pohonnya besar atau kecil sih, pohon apa emang? Pohon palem, ya gede. Pohon palem botol ya? Botol. Iya, botol. Setelah itu Gali. Nggak bisa kan, kita manggil tukang taman ya, yang untuk bisa gali itu. Setelah digali, padahal udah dipesen nih, nggak boleh digali, nggak boleh nggak boleh di apa tadi? Nggak diapa-apain seakan-akan tuh yang si engkongnya tadi tuh kayak nggak ikhlas lah mau lepas, mau mindahin Tapi itu. itu yang punya rumah di situ si engkong ini. Iya. Oh masih ada lah, bukan makhluk lah ya. Masih ada. Hidup, maksud saya ya. Nah setelah itu kejadian janggal yang paling serem di sini. Itu kan setelah pohon dirobohin bleng, setelah 2 hari apa 3 hari ya itu? 2 hari. 2 hari dirobohin kan. Itu tiba-tiba tuh sorenya, itu jatuhnya sore kurang lebih sekitar jam 4. Jam 4 sore kejadian, jam 5 itu dari salah satu tim kita tuh ada yang lupa ingatan. Tiba-tiba. Itu biasanya kan dia langsung bersih-bersih kalau udah rapi kerja gitu kan, bersih-bersih. Dia itu malah lupa, saya ini di mana, dia bilang gitu. Kayak orang linglung ya. Tapi dia ingat nggak siapa dirinya? Enggak ingat. Dia bawa sepedanya dia tinggal. Kelupaan. Habis makan ya saya kasih, itu kan istilah istirahat. Coba istirahat dulu. Makan. Saya tadi udah makan belum, dia bilang gitu sampai. Nah saya cariin orang ngerti gitu, orang yang bisa ngobatin itu. Setelah itu, waduh ini katanya ketempelan, dia bilang gitu. Nah setelah saya cariin itu, dia kan nggak sembuh-sembuh. Saya cariin kiai gitu ya. Dia sosoknya tuh kayak seorang aki-aki gitu ya. Aki-aki pokoknya pakainya hitam, terus nggak mau diganggu, dia bilang gitu. Yang ditempel ini nih. Yang tim si pekerjanya. Pekerja itu. Setelah diketahuin dari segitu lamanya kita kerja di situ, itu makhluk astralnya ya dibilang. Makhluk astralnya. Itu banyak banget Bang. Di tempat lokasi itu. Di lokasi itu ada yang jatuh di tempat Mas Sutek ya. Iya, Mas Sutek itu kayak pakaiannya tuh baju hitam merah. Bahkan ini sendiri tuh diganggu. Oh, kalau Mas Laro gimana pengalamannya itu? Itu pas malam kan lembur saya Bang. Masang keramik di kamar mandi. Di kamar mandi itu kadang-kadang ketawa-ketawa itu kan aku akhirnya ya lari lah aku itu. Ketawa suara perempuan, suara laki-laki? Laki-laki itu. Oh, suaranya berat gede dong? Iya. Tapi sempat ngeliat nggak sosoknya? Nggak ngeliat. Cuma dengar suaranya? Suaranya itu. Itu kan sebagian tim itu ada yang nginep di situ kan, tinggal di situ, tapi rumah yang paling dekat jalan pinggir jalan. Bedengan lah, kita bilangnya bedengannya ya. Iya. Tapi kiran jam 2 jam itu
ada yang gimana ya, suaranya tuh ricuh gitu loh, teriak-teriak berisik gitu. Di dalam rumah itu? Di dalamnya rumah yang dibangun begitu. Oh, kedengerannya kalau dari luar tuh kayak berisik. Berisik. Sempat ada yang ngecek nggak, ngelihat gitu siapa sih di dalam gitu? Ada nggak? Kayak orang ngobrol gimana sih? Orang ngobrol tapi posisinya tuh nih sampai berdiri. Posisinya tuh di kamar mandi itu. Di kamar mandinya kerjanya aku itu. Benar. Yang Mas Laron Iya. itu ya digodain itu ya. Nah, saya ya lari. Itu sampai tukang Ada bertiga. ada Jam tim berapa kejadiannya? 10. Malam. malam. Nah, Masih sore itu kan. setelah itu ada tim lagi yang posisinya di kamar mandi itu. Dia tuh tiba-tiba kayak mungkin kayak yang steker tuh Ditarik. digini, tuare. Ditarik Bes. gitu. Ini orangnya lagi di atas. Dia lagi masang pelapon gini ya. Ininya tuh Habis semua Habis. gininya. Jatuh. jatuh. Oh, malam juga kejadiannya. Kejadiannya sore Sore itu jam 4. jam 4. Tiba-tiba lagi kerja, stegernya di kayak Ditarik. Ditarik. Gitu. Dia hilang keseimbangan, jatuh. Jatuh. Berarti bukan cuma satu yang jatuh di situ. Banyak. Tapi itu kan setelah udah diselamatin kan masih begitu juga. Masih begitu. Terus Serem juga. terus yang seremnya lagi tuh dia setelah sadar yang bawaan Yang ketempelan yang tadi. ketempelan tadi tuh semalam tuh kenapa Pak? Dia bilang saya semalaman tuh suruh manggulin palem nyampe capek saya. Yang paling dianggutin yang Eh? mimpi atau Perasaannya rasanya dia itu. setelah yang semenjak dia kesurupan itu. Tempelan. ketempelan. Nah, Oh dia berasa. berasa Dia kayak disuruh manggul palem, suruh manggul palem yang tadi Palem. dicabut. Dari awal dia ketempelan sampai dia sadar. sadar tuh subuh. Setelah azan subuh dia sadar. Kok saya udah tidur? Di rumah kapan saya pulang nih? Di rumah. Kontrakan. Akhirnya dibawa pulang ke rumah. Itu kejadiannya memang si yang apa namanya ketempelan ini yang ngerobohin pohon palem ini. Bukan. Bukan dia. Bukan. Malah cuma Kalau dia perannya sebagai apa tuh? Sampai bisa maksudnya kadang-kadang kan gini. Ketempelan itu karena dia pelakunya gitu loh maksudnya. Bukan. Ya kan? Bukan. Doang berarti ya. Iya. Dia mau Kalau dia perannya sebagai apa waktu pas si pohon palem ini kerja tukang. Iya, maksud saya ada nggak dia ikut andil ketika si pohon palem ini Dirobohin. cuma dia ngapain ngangkat gitu? itu balik kan. Cuma ngikut ngangkat juga. Ikut cuman Mindahin doang itu, ikut mindahin. bareng-bareng. Bareng-bareng. Kurang berapa? Kurang 8 itu ngangkatnya. Pohonnya gede banget. Gede. Gede. Nah tapi seremnya gini lagi tuh Bang. Setelah itu saya kan cari ngerti ya. Emang sebenarnya apa sih yang menghuni di situ gitu. Jadi penasaran. Tadi penasaran. Jadi yang di pohon bambu yang di itu belakang. itu yang paling serem tuh. Itu nggak ada yang bisa utek-utek itulah istilahnya gitu. Tapi sampai sekarang pohon bambunya masih ada. Udah Oh udah dilepas juga. udah dilepas. Setelah itu ada orang yang tapak di situ. Kalau yang bikin jatuh tadi itu orang berwujud kayak apa namanya? Matanya merah, bajunya merah, Bajunya juga merah. rambutnya tuh merah, Rambutnya merah. merah semua. Orang laki-laki atau perempuan? Sosoknya tuh kayak laki-laki. Laki-laki. Pakaian kayak model zaman dulu gitu. Begitu. Pakaian jagoan atau pakaian apa terusan panjang? Dibilangnya gimana ya? Kayak baju kayak apa? Pakaian biasa gitu atau Pokoknya gaun ya kayak, tapi kayak laki itu. oh kayak gaun. Oh ya kayak dibilang kayak pendekar lah bagaimana? Yoko kayak Yoko. Tahu kan lu Yoko ya? Tahu kan lu Yoko ya? Tahu nggak lu? Yang kayak Jagoan yang di Jepang. betul begitu. Kayak gitu ya? Cina. Oh, Cina Yoko. Cina. Yoko Cina. Yoko Cina. Oh Cina, bukan Jepang. Cina soalnya dari dalam. Cina Yoko. Oh Cina. Cina. Ya? Lu tinggal di Rawa Belong tapi dia. Kayak gitu tuh. Iya Selain begitu. itu, Dagang bunga. itu yang tadi sosok itu dia ada di pohon bambu itu bukan? Bukan, itu Nah, adanya. tadi yang Yang bikin apa, jatuh yang kedua. Nah, terus kalau kuntilanaknya ada kuntilanak juga dia. Itu di apa Cok? Pohon apa Cok? Belakang itu.
yang dekat pisang. Pohon Ini pisang. belakang kan Ya, yang yang, belakang. apa yang nangka itu. Nangka. Itu sudah pusat kuntilanak. Jahil juga. Itu kalau itu yang mungkin ya yang ngerasukin yang kali bisa jadi. Oh, ngerasukin si warga tadi itu. Oke, saya penasarannya sih gini. Dari sekian banyak pohon tadi tuh kan ini kita ngomong balik lagi flash ke awal ya. Iya. Perataan tadi tuh, pembabatan lahan ya. Ada nggak sih dari salah satu pohon-pohon itu tuh yang kalian tuh susah banget untuk kalian tebang? Ada nggak? Ada satu yang gede tuh ya. Nah itu pohon apa itu? Pohon nangka. Pohon nangka. Berarti si tempat si Kunti tadi ya, Iya. yang susah. Iya, ditebang. nangka. Ya nangka. Nangka. Susahnya kenapa? Susahnya kenapa? Gede satunya. Gede. Dirubuhinnya susah atau gimana? Dirubuhin, kalau semuanya dirubuhin jatuhnya ke rumah tua tadi. Sedangkan rumah tua itu masih dihuni. Jadi pas mau dirubuhin, arah jatuhnya pasti ke situ. Soalnya tuh di atas naungan Rumah tadi. rumah. Oh, jadi dia agak-agak menjorok ke dalam ke arah rumah gitu. Oh. Nah, setelah itu terjadi ya, yang punya rumah setelah ikan langsung pindah tuh. Rumah kan udah jadi. Ini yang bikin 3 tadi udah jadi. Yang rumah tua itu kan dibongkar. Dia langsung pindah ke rumah baru. Itu yang punya rumah aja di situ juga Bingung. Maksudnya kayak nggak nyaman gitu loh. Di Sering rumah yang padahal baru jadi ini ya. Nggak nyamannya kenapa emang? kayak diganggu awalnya dia kayak Padahal yang punya rumah ya, yang punya rumah. yang tinggal di situ dari awal mula lah istilahnya. Apa emang awalnya nggak izin atau apa pengaruh kayak gitu-gitu nih? Iya, namanya kita lagi tinggal ya tadi kan Nyaman. banyak pohon-pohon gitu. Kan Itu katanya sih dari zaman dulu itu kayak tempat kuda aja. Ada yang bilang begitu juga sih. tempat apa? Kuda, kandang kuda. Kandang kuda. Udah bahkan ada yang tempat buat nguburin jimat-jimat begitu. Oh tempat para mendem. Iya, pada buang jimat. Buang jimat di situ. Oh, di tempat yang kalian bangun itu ya. Iya. Padahal itu di tengah kota ya. Jatuh itu tengah kota kan. Jatuhnya di tengah kota. Jakarta kan? Jakarta. Masih ada yang gitu ya, maksudnya masih ada lahan besar kayak gitu dan sehoror itu. Udah di tengah modernisasi kayak gini ya. Terus masih penasaran sih sama si pohon palem tadi nih. Si Engkong tadi pas tahu pohon palemnya itu dirobohin, mereka si Engkong ini enggak, kan tadi ada kakek-kakek kan, kakek tua, Engkong lah. Iya. Kan dia udah pesen tuh, jangan diapa-apain nih pohon yang ini. Tapi kan ternyata kalian tetap robohin kan. Ngamuk. Dia mau ngamuk sama yang Ngamuk tukang itu. itu mau ngamuk. Semua kan semua apa namanya? Jurus. Iya, Jurusnya dikeluarin. Bau golok. Iya, bakul. Ngomongnya gimana bicaranya si kakek-kakek tadi itu? Ngomongnya semua orang jagoan-jagoan sini suruh ke sini. Saya nggak takut, saya keluar gitu. Ya pokoknya kalau samanya nyaksi ini lucu banget lah. Berarti emang udah dilarang. Udah. Cuma karena lu tebang itu karena itu Itu atas perintah siapa sih? Iya, atas perintah siapa maksudnya? Atas perintah anak-anaknya. Oh, tanpa persetujuan si Engkong. Kakek Ya, itu. engkong kan besok sekarang iya, besok enggak. Sekarang iya, besok enggak begitu. Oh, pelin-pelan. Pikun namanya. Umuran berapa sih kakek-kakeknya tuh kira-kira? Ini 70-80 udah ada kali. Iya, pikun, bisa dibilangnya pikun. Oh, dia berarti hari ini boleh ditebang. Besok berubah lagi. Dan anak-anaknya itu sebenarnya udah pada setuju kalau itu pohon ditebang karena ngeganggu Rumah. dan juga rumah. Tengah deh karena adanya. Iya. Bener. Berarti ya itu tadi mungkin kalau Singkong ini mungkin kan tahu tuh sejarah awal. Ya benar. Iya. Karena yang bangun rumah semua kan dia. Dia nggak mau untuk diituin kan. Sampai kan
katanya si Engkong itu kan dulunya tukang taman gitu ya. Sampai taman-taman itu kalau disentuh sedikit aja marah. Engkong itu. Nah terus kejadian kan tadi dari awal mula bangun sampai dengan finish itu kan selalu ada Ganjalan ya. Gangguan. Nah itu ada nggak sih misalkan selama prosesi pembangunan rumah tadi itu sempet karena udah ada yang celaka kerja sampai jatuh terus sampai temen kan tadi manggil Pak Kiai ya? Iya, Kiai. Nah itu diapain sama Pak Kiainya? Kemarin itu di itu ya, diselamatin ya. Jadi Islam saya minta Berarti diselamatin. 2 kali nih. Sampai 2 kali diselamatin. Enggak, sekali aja tuh. Setelah jatuh, teman saya yang tadi jatuh kan, saya minta diselamatin. Mohonlah usahain. Selamatin gitu. Setelah itu diselamatin. Nah, setelah diselamatin, ya intinya ikhlas enggak ikhlas yang penting udah minta izin. Minta izin. Nah, setelah itu masih ada kejanggalan kan tadi. Kejanggalan lagi, gangguan. Saya cariin orang ngerti itu tadi. Nah, itu sama yang orang ngerti itu diapain akhirnya? Saya dikasih air putih ya, suruh minum. Semua pekerja-pekerjanya atau Enggak, ibunya aja? Yang ini aja, yang apa namanya? Yang diganggu. Yang diganggu. Kalau yang nggak diganggu sih, hawanya itu semua yang kerja di situ kayak marah. Panas. Soalnya tuh dari tim kita itu kan tim kerja kita kerjanya cepat gitu ya. Saya bagi 3 tim gitu ya. Itu yang bagian tim kita itu bikin rumah itu 3 hari udah jadi. Yang enggak tingkat. 3 hari. 3 hari itu udah naik batas. Udah naik semua. Tinggal atap. Jadi yang lain tuh bawaannya tuh marah. Pengen berantem. Kayak mau berantem. Kayak apa nih ya? Nggak boleh salah dikit gitu. Emosi bawahnya, istilahnya kayak bahan telat ini. Terus habis itu yang punya rumah juga nggak nyambung kali apa? Jadi itu kalau begitu ada gangguan dari si penunggu itu nggak sih sebenarnya? Iya, itu kan dia cuman hawanya karena panas ya. Hawanya panas. Hawanya panas itu dorongan karena mereka juga ngerasa terganggu, terusik gitu ya. Kayak mereka kan kayak kita lah. Kita nih istilahnya ya orang asli di situ yang ninggalin di situ, tiba-tiba ada orang asing datang, rumahnya langsung rusak gitu ya, ratain. Nah, gimana perasaannya kan gitu. Dari awal udah salah semua. Seharusnya ada izin. Itu awal mula sebenarnya saya udah ngomong. Tolonglah diusahakan selamatin, tapi nggak percaya aja. Yang udah kalau bangun baru ya saya tahu itu pasti tanpa saya kasih tahu itu yang punya rumah udah adat kan itu adat kan nggak ditinggalin itu. Udah istilahnya bahasanya selamatannya itu kita minta izin lah. Minta izin, permisi gitu. Walaupun ya kita sih bukannya jadi gimana gitu ya. Supaya kan semua pekerjaan itu bisa jadi lancar lah. Lancar, terutama yang minta izin sama Allah. Oke, Mas Teguh, Mas Larno, ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan ini dari kejadian-kejadian yang udah terjadi selama prosesi tadi kan di pekerjaannya Mas Teguh sama Mas Larno nih, buat sobat-sobat RUN Sing yang mau disampaikan silakan. Ya untuk sobat-sobat Rensing ya, Runsing ya. RUN Sing. Runsing ya. Pesan dari saya dan siapa ya, semua aja ya. Semua teman-teman untuk istilahnya mau memulai proyek sebaiknya harus diselamatin dulu. Sekecil apapun itu kerjaannya tolong usahain selamatin, minta ya keselamatan sama ya Allah Subhanahu wa taala. Itu penting ya. Itu penting. Soalnya di dalam perjalanan nanti kita nggak tahu ya. Tapi yang seenggaknya kita harus izin gitu. Oke. Ada lagi kan nih unek-uneknya nih? Cukup.
Ya, Masih banyak ya sebenarnya. sebenarnya masih banyak. Oh, ya, udah. Oke sobat Racing sekalian, Mas Teguh ini punya banyak cerita banget sebenarnya dari semua pengalaman yang dia udah alamin karena memang banyak proyek yang udah dijalanin, ya kan? Tentunya kita juga nggak tahu nih background latar belakang daripada bangunan-bangunan yang sebelumnya dia nggak tahu sebetulnya. Kayak tadi lah contoh yang diceritain ya, bangun lahan dia nggak tahu lahannya itu siapa-siapanya, kan kita juga nggak bisa melihat lah ya. Bisa dibilang kita hidup berdampingan, kita yang kasat dengan mereka yang tak kasat gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya bagus banget, segala apapun yang kita mau lakukan Harus tetap diawali dengan doa. ya Selamat. harus berdoa. Doa itu kan kita minta perlindungan Ya, benar. khususnya dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap gangguan-gangguan yang kita nggak bisa lihat. Oke sobat Racing sekalian, benar sekali ceritanya untuk malam ini, tapi karena kalau kita terus ini bisa jadi panjang berepisode gitu kan. Untuk sobat-sobat Racing sekalian yang di rumah yang ingin berbagi ceritanya di sini, kalian bisa hubungin kita kalian dengan cara mengkomen di bawah sini, atau kalian bisa nge-DM ke Instagram kita, ke Facebook kita, atau kirim email draft cerita yang ingin kalian ceritain. Nanti kita bisa set atur waktunya untuk kalian bisa mampir ke studio kita. Yes. Sekali lagi dari kami kru Racing ngucapin banyak terima kasih kepada sobat-sobat semuanya, dan jangan lupa tetap selalu men-share, men-like, men-komen, dan juga men-subscribe setiap video kita, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Kami pamit undur diri dulu, sampai ketemu di malam Jumat yang akan datang. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.